Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ruqyah. Apa itu ruqyah dan bagaimana proses ruqyah itu dilakukan kepada pasien-pasien kita atau bahkan pada diri kita. Jadi ruqyah itu pada dasarnya doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk meminta berbagai hajat kita. Apapun hajat yang memang kita inginkan gitu. Ya, baik itu kesehatan, kelancaran rezeki, dipermudah jodoh, dipermudah segala urusan oleh Allah, itu sebetulnya sudah ruqyah. Karena pada hakikatnya ruqyah adalah doa, permintaan kita kepada Allah gitu. Hanya saja memang akhir-akhir ini ruqyah seolah mendapatkan penyempitan makna, seolah-olah ruqyah itu hanya untuk kesehatan saja, hanya untuk penyembuhan saja. Padahal sebetulnya lebih luas dari itu. Oleh karena itu, saya yakin semua yang ada di room ini, di room Zoom ini, atau Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, sudah tahu gitu ya, sudah pernah melakukan ruqyah. Hanya saja mungkin belum sadar, tidak sadar melakukan ruqyah. Contohnya ketika kita akan makan, kita kan berdoa terlebih dahulu. Termasuk pada saat kita akan masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu sebetulnya sudah meruqyah, meminta perlindungan kepada Allah agar ditutup hijabnya dari pandangan setan laki-laki dan setan perempuan. Itu sudah ruqyah sebetulnya. Hanya saja mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa itu ruqyah. Makanya di sini kita akan sama-sama bahas bahwa ruqyah itu sebetulnya tidak susah. Ruqyah itu bukan cuma milik ustadz, ruqyah itu bukan hanya milik mereka yang bacaan Al-Qur'annya fasih, yang hafalan Al-Qur'annya juga banyak. Karena ruqyah itu sebetulnya milik semua umat, semua orang bisa melakukan ruqyah. Tapi untuk optimalisasi, untuk bisa mengoptimalkan ruqyah itu sendiri, ya memang perlu pendalaman ilmu, perlu pemahaman yang lebih luas supaya ruqyah yang kita lakukan itu benar-benar didasari dengan keilmuan yang mencukupi. Gitu. Oleh karena itu ada pelatihannya seperti sekarang, gitu ya. Nah, setelah kita tahu bahwa ruqyah itu doa, jadi apa saja yang kita bacakan dalam doa tersebut? Ya, apa saja yang mau kita sampaikan kepada Allah gitu. Allah memang maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, tapi Allah pun menyuruh kita untuk meminta, lebih banyak meminta. Oleh karena itu jangan ragu untuk meminta kepada Allah. Sifat Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia semakin banyak diminta semakin kesal. Tapi kalau Allah semakin banyak diminta justru dia semakin senang, semakin bahagia karena umatnya merasa butuh akan kehadirannya. Ya. Jadi sekali lagi ruqyah itu adalah bagian dari amalan yang harus kita lakukan karena ruqyah itu adalah berdoa kepada Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan dalam melakukan ruqyah. Ya, ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan dalam melakukan ruqyah. Yang pertama, pendekatan secara tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah pendekatan yang harus sesuai dalil dan tidak boleh melakukan improvisasi. Jadi ruqyah itu tidak boleh dilakukan improvisasi yang aneh-aneh gitu. Contohnya kalau kita meruqyah orang lain, bacaannya kita potong sambung. Ya, jadi, banyak yang melakukan hal seperti itu. Makanya kita lakukan bahwa ruqyah itu adalah pendekatannya secara tauqifiyah. Ya. Apa saja yang tauqifiyah di sini ya? Yang tauqifiyahnya yaitu yang memang berhubungan dengan bacaan Al-Qur'annya. Jadi bacaan Al-Qur'annya jangan yang seolah-olah dicampur-campur, jangan yang dibuat-buat, jangan yang diada-adakan. Ya. Jadi memang yang harus disesuaikan dengan bacaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Tentunya saya pernah mendengar gitu ya, ngakunya sih peruqyah, tapi begitu bacaannya saya dengarkan, Masya Allah, campuran dengan bahasa Sanskerta, campuran dengan bahasa, saya tinggal di Jawa Barat ya, campuran dengan bahasa Sunda yang memang kurang difahami gitu. Bahasa-bahasanya kurang jelas, menggunakan seperti mantra, walaupun diawali dengan bacaan Al-Quran. Nah, itu tidak diperbolehkan karena pendekatan untuk bacaannya itu bersifat tauqifiyah, tidak boleh ada improvisasi. Kecuali untuk teknik-tekniknya. Kalau teknik-tekniknya itu berdasarkan pendekatan secara tajribiyah. Jadi boleh bukan improvisasi, yang penting ada panduannya. Contohnya ada yang melakukan teknik dengan menggunakan pukulan, memukul dengan tongkat seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, ada juga Imam Ahmad yang meruqyah dengan terompahnya, sendalnya gitu ya. Ada juga ada Wahab bin Munabbih
7 daun bidara ditumbuk untuk menghilangkan sihir. Nah, itu kan teknik ya. Jadi tidak berhubungan dengan bacaan gitu. Hanya saja untuk bisa mencapai makom teknik ini memang perlu pendekatan yang lebih maksimal gitu. Perlu keilmuan, perlu ketakwaan yang lebih maksimal lagi. Kenapa dulu Ibnu Taimiyah memukul pasiennya dengan tongkat? Karena Ibnu Taimiyah mengetahui bahwa yang dipukul itu bukan orangnya, tapi jin yang mengganggunya. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, saya yakin kita akan berlakukan hukum hak asasi manusia karena sudah melanggar. Kita tidak berhak memukul orang lain. Dan dasarnya pun kita memang tidak bisa melihat jin yang ada di dalam tubuh manusia. Itu kayak Ibnu Taimiyah gitu ya, Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah diminta meruqyah orang yang kesurupan, tapi karena beliau sedang menulis kitab waktu itu ya, makanya kepada murid yang meminta meminta meruqyah pasiennya ini kepada Imam Ahmad, diberikanlah sandal. Silakan pakai sandal, tunjukkan sandal ini kepada orang yang kesurupan tersebut. Dan apa yang terjadi? Orang yang kesurupan tersebut tiba-tiba sadar karena jinnya takut dengan sandal Imam Ahmad. Nah, setelah Imam Ahmad meninggal, orang tersebut kesurupan lagi. Muridnya yang dulu meminta meruqyah kepada Imam Ahmad, ingat bahwa dulu Imam Ahmad meruqyahnya menggunakan sandal, jadi berdasarkan sandal Imam Ahmad, orang tersebut sadar. Dilakukan lagi itu. Ternyata apa yang terjadi? Tidak sadar. Jin yang ada di dalam tubuh manusia itu, di dalam tubuh pasien itu, bukan takut kepada sendalnya waktu itu ya, tapi takut kepada Imam Ahmad yang memang keilmuannya, memang keimanannya sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita misalkan saya meruqyah orang, saya lagi sibuk, misalkan ada yang minta diruqyah, nih pakai sepatu saya buat meruqyah, saya yakin nggak bakal mempan gitu ya, karena ya keimanan saya kan masih jauh lah ya dari kata sempurna, masih banyak dosa juga gitu, yang memang tidak bisa disepelekan gitu, yang bisa menjadi penghalang dari diijabahnya doa-doa kita. Makanya pada sesi ruqyah itu alangkah lebih baiknya kalau kita benar-benar kita memberikan pemahaman tentang muhasabah, memberikan pemahaman tentang tazkiyatun nafs. Karena walaupun kita meruqyah dengan satu Al-Qur'an kita bacakan gitu ya, tapi kalau tidak ada penyesalan di dalam jiwa manusianya, tidak ada pembersihan diri di dalam jiwa manusianya sendiri gitu, ya kemungkinan diijabahnya doa tersebut akan kecil. Ya, karena dosa-dosa itulah yang menjadi hijab dari terijabahnya doa. Sementara ruqyah itu apa? Ruqyah itu doa. Ya, Bapak Ibu, kemarin sudah kita jelaskan ruqyah ada 3, syar'iyah, zirkiyah, dan sihriyah. Ya. Baik. Yang selanjutnya. Boleh. Oke. Yang selanjutnya, tata cara melakukan ruqyah syar'iyah adalah yang pertama, hendaklah dilakukan dengan menggunakan kalamullah atau asma dan sifatnya Allah di sini ya. Jadi hendaklah menggunakan kalamullah. Apa kalamullah? Al-Qur'an. Ya. Jadi menggunakan Al-Qur'an yang paling utama itu. Ya. Atau yang kedua, hendaklah menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dimengerti dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Jadi kalau misalkan kita bacaan Al-Qur'annya sudah mentok nih, hafalan saya cuma sampai gini. Sampai sini bacaan Al-Qur'an saya. Udahlah saya berdoa dengan bahasa sendiri aja, bahasa Indonesia saja misalkan. Ya Allah, permudahlah si fulan untuk mendapatkan kesembuhan. Ya Allah, keluarkanlah jin dari dalam tubuh si fulan. Ya Allah, sembuhkanlah gangguan jin yang ada di dalam tubuh si fulan. Itu tidak apa-apa. Yang penting tidak mengandung kesyirikan. Contohnya kita diberi satu benda, wahai batu misalkan, coba kamu tolong saya untuk bisa menyembuhkan orang ini. Seperti itu nggak boleh. Karena kalau seperti itu dikhawatirkan malah tawakal kita terganggu gitu. Kita bukan bertawakal kepada Allah, tapi bertawakal kepada batu tersebut. Contohnya seperti itu. Makanya boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kita mengerti artinya. Ya, selain menggunakan kalamullah gitu, selain menggunakan ayat Al-Qur'an. Dan yang ketiga, beri keyakinan bahwa bukanlah proses ruqyah yang memberikan kesembuhan, tapi Allah yang memberikan. Nah, ini hakikat dari ruqyah. Jadi ruqyah itu kan berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada pasiennya atau kepada diri kita, dan tidak berkeyakinan bahwa ruqyahnya yang menyembuhkan. Sekalipun sembuh melalui proses ruqyah, itu artinya Allah mengizinkan. Makanya seorang praktisi ruqyah itu nanti tulus sebetulnya Bapak-bapak. Tidak berpikiran bahwa aduh kalau tidak sembuh gimana ya? Ya sudah, kalau memang tidak sembuh Allah belum mengizinkan.
Selama cara kitanya benar, selama diagnosa kitanya benar, insya Allah gitu. Walaupun yang bersangkutan tidak sembuh, berarti Allah yang memang belum mengizinkan orang tersebut untuk sembuh. Dan itu bukan salah kita, itu pun bukan hak kita untuk bisa meyakini untuk bisa mengintervensi Allah gitu. Ya Allah, kenapa sih tidak sembuh-sembuh? Lah, ya terserah Allah lah gitu ya. Jadi itu ya. Cara penggunaan ruqyah syariah itu, cara melakukan ruqyah syariah itu seperti itu. Jadi hendaklah dilakukan dengan menggunakan ayat Al-Quran atau bahasa yang dimengerti dan tidak berkeyakinan bahwa ruqyah yang menyembuhkan. Ya, itu ya yang menjadi poin utama dalam ruqyah. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang tergantung justru kepada peruqyahnya. Banyak saya ingin diruqyah sama si Anu karena si Anu itu sering tampil di layar televisi, begitu meruqyah orangnya sembuh gitu. Padahal kan yang dilihat di layar televisi itu bukan kesehariannya beliau gitu. Saya kenal dengan beberapa peruqyah yang memang sudah sering tampil di televisi gitu ya. Begitu saya tanya kepada yang bersangkutan, Ustaz, apa benar yang Ustaz ruqyah selalu sembuh? Ya enggak lah. Apa benar yang Ustaz ruqyah itu selalu bereaksi? Ya enggak juga lah gitu. Justru lebih banyak yang tidak reaksinya gitu kan. Ngomongnya seperti itu. Makanya tidak perlu khawatir kalau memang kita pada saat meruqyah tidak bereaksi, pada saat meruqyah tidak sembuh, ya sudah. Itu memang haknya Allah yang memberikan. Gitu. Banyak ini kejadian seperti itu ya. Saya ingin diruqyah sama si A, sampai jauh-jauh datang ke tempatnya gitu. Karena yakin bahwa si A yang bisa menyembuhkan. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Karena pada hakikatnya ya Allah yang menyembuhkan, walaupun kita meruqyah diri sendiri, melakukan ruqyah mandiri, insya Allah kalau Allah mengizinkan, insya Allah akan sembuh. Ya, ini poin utama yang harus kita pahami tentang ruqyah. Jadi ruqyah itu bukan hanya milik ulama, bukan hanya milik ustadz, tapi insya Allah milik semua umat. Semua umat bisa melakukan terapi ruqyah syar'i. Ya. Karena ilmu ruqyah syar'i ini tidak diturunkan, tidak diijazahkan, hanya perlu diketahui saja caranya, hanya perlu diketahui saja dasarnya. Selanjutnya ya silakan lakukan sendiri gitu. Karena ruqyah itu doa, dan doa yang mustajab itu doa yang ikhlas. Kalau kita meminta bantuan orang lain, sementara orang tersebut dalam kondisi capek, dalam kondisi lagi banyak pikiran, dalam kondisi marah, dalam kondisi lapar, mungkin nggak orang tersebut akan ikhlas membantu kita, mendoakan kita? Kecil kemungkinannya. Tapi kalau kita meruqyah diri kita sendiri, kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, maka hampir bisa dipastikan kalau kita akan ikhlas. Karena nggak mungkin kita mendoakan diri sendiri kalau nggak ikhlas. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai anu, ya Allah sembuhkanlah saya misalkan. Nggak mungkin kita minta kepada Allah untuk diri sendiri nggak ikhlas, itu nggak mungkin. Karena siapa yang mau pamrih kita kepada diri kita? Ya, makanya lakukanlah dengan ikhlas mungkin supaya hasil dari ruqyah ini benar-benar optimal. Doa yang kita panjatkan benar-benar mustajab. Oke, itu ya. Yang selanjutnya ada macam-macam gangguan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama gangguan jin, yang kedua gangguan sihir, dan yang ketiga gangguan ain. Nah, mungkin ini memang perlu pendalaman yang lebih ya. Perlu waktu yang lebih lama, mungkin tidak cukup 45 menit. Tapi nanti kalau misalkan belum puas dengan penjelasannya, bisa kita tambah sesinya. Kita tambah sesinya. Jadi setelah selesai di sini, setelah 45 menit ini selesai, silakan masuk lagi di lini yang sama supaya kita bisa kembali bisa bergabung lagi gitu ya. Kalau misalkan masih ada yang perlu kita bahas gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu ini. Kenapa saya klasifikasikan ketiga gangguan ini, padahal semuanya ini adalah andil jin, andil setan dari golongan jin yang membuatnya. Tapi kenapa saya klasifikasikan? Karena ternyata ciri-cirinya berbeda. Tidak sama ciri-cirinya. Contohnya, gangguan jin yang memang akibat kezaliman bangsa jin. Banyak jin itu adalah makhluk yang paling jahil di alam ini gitu. Ya. Kita lewat ke tempatnya gitu ya tanpa lupa berdoa kepada Allah, jin bisa menjahili kita gitu. Kita mendiami rumah yang baru saja kita beli, misalkan baru saja kita bangun misalkan. Sementara tempat tersebut memang terkenal angker dulunya, terkenal banyak setan di situ, jin bisa menjahili kita gitu. Jin bisa menjadi pengganggu bagi kita. Itu ya. Jadi gangguan jin itu memang murni akibat kemauannya dia, murni akibat kezalimannya dia, murni akibat kejahilannya dia gitu. Itu gangguan jin. Kalau gangguan sihir itu memang gangguan diakibatkan oleh bangsa jin, tapi ada andil manusia di situ. Ada andil orang lain di situ. Contohnya ketika orang lain punya maksud jahat kepada kita, ingin mencelakai kita atau ingin memperdayai kita, menggunakan metode jin di dalamnya, maka itu disebut sihir.
Ya, itu disebut sihir. Nah, makanya gangguan jin yang memang murni akibat kezaliman bangsa jin dengan gangguan sihir itu berbeda. Dan cirinya pun berbeda. Dan yang ketiga, ada yang namanya gangguan ain. Gangguan ain ini biasanya diakibatkan oleh rasa yang berlebihan dari seseorang kepada orang lain atau kepada suatu benda gitu ya, tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Contohnya kita sayang kepada anak kita sampai tergores sedikit pun nggak boleh gitu. Memuji-muji anak kita tanpa membawa nama Allah di sana, tanpa memberikan hak Allah di sana, maka kemungkinan besar anak itu akan terkena gangguan ain. Contoh, sering kan kita mendengar, ih lucu ya anaknya, ih pinter ya anaknya, ih cantik ya, ih ganteng ya anaknya. Ucapan-ucapan seperti itu bisa berpotensi mengakibatkan gangguan ain kepada anak kita. Karena seharusnya begitu kita memuji anak-anak, yang memuji anak orang lain ataupun anak kita sendiri, pertama kali yang kita puji adalah Allah. Masya Allah, pintar sekali ya anaknya. Masya Allah, cakap sekali ya anaknya. Masya Allah, lucu sekali ya anaknya. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan langsung bilang, ya lucu ya anaknya, ih ganteng ya anaknya, jangan seperti itu. Tapi Allah dulu yang harus diberikan haknya. Karena pujian itu adalah milik Allah. Segala pujian adalah milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, makanya pertama kali pada saat kita akan memuji orang lain, usahakan hak Allah kita berikan dulu. Begitupun ketika mendapatkan pujian. Iya lucu ya anaknya. Alhamdulillah, barakallah. Ya. Jadi, iya lucu ya anaknya. Ya dong, anak siapa dulu gitu. Jangan seperti itu. Langsung aja. Iya lucu ya anaknya. Alhamdulillah, barakallah. Ya. Nah, dari ciri-ciri dari macam-macam gangguan ini, insya Allah kita akan bahas ciri-cirinya. Ya. Dan untuk meruqyah tetap terapi apapun, baik terapi fisik ataupun non fisik ya, medis ataupun non medis harus ada ini, harus ada diagnosanya, diagnosa ruqyah. Insya Allah kita akan bahas di sini ya, diagnosa ruqyah itu mengetahui ciri-cirinya, ciri-ciri gangguannya, baru lakukan prosesnya dan lakukan konseling. Ingat Bapak Ibu, untuk meruqyah itu konselingnya yang paling lama biasanya. Meruqyah orang lain 10 menit, 20 menit, 30 menit bisa selesai sudah gitu. Tapi begitu orang lain selesai diruqyah, apalagi kalau dia bereaksi ekstrim, dia pasti nanya-nanya ke kita, konseling ke kita, konsultasi ke kita gitu. Itu biasanya yang lebih makan banyak waktu biasanya. Tapi ya sebagai praktisi, sebagai terapis ya kita harus ikhlas menerima itu, harus ikhlas menjalani itu, karena bagaimanapun orang tersebut berarti percaya kepada kita yang bisa memberikan solusi, insya Allah. Ya, nah, baik. Ini saya akan mulai bahas tentang ciri-cirinya, ya, cara mendiagnosa penyakit medis. Pertama yang akan saya bahas adalah ciri-ciri penyakit akibat gangguan sihir. Pertama, terjadi perubahan kesehatan secara drastis. Contoh, saya pernah menangani kasus ada seorang perempuan cantik, tapi hanya dalam waktu beberapa hari mukanya tumbuh jerawat banyak sekali. Bahkan jerawatnya bukan cuma kecil-kecil, tapi besar-besar seperti bisul. Otomatis kan perempuan itu kaget, perempuan itu tidak sadar, tidak menyangka kenapa saya bisa terjadi seperti ini, gitu, tidak ada perkiraan seperti itu. Maka minta diruqyah. Ya sudah diruqyah, Masya Allah reaksinya ekstrim. Ternyata apa? Ternyata pada saat diruqyah jin yang mengaku bahwa dia disuruh oleh orang lain, artinya dia menjadi media sihir orang lain untuk membuat perempuan ini terlihat tidak cantik lagi. Kenapa? Karena si orang yang menyuruhnya itu sakit hati pernah ditolak oleh perempuan ini. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, itu mungkin yang dijadikan dasarnya gitu ya. Jadi terjadi kesehatannya secara drastis. Itu hanya berjeda beberapa hari. Kalau kesehatan normal gitu ya, sakit yang normal, biasanya ada gejala dulu. Pada saat kita mau tumbuh jerawat, pasti 1 dulu, ada 2 dulu, ada 3 dulu, tidak langsung breng sekaligus ada gitu. Nah ini karena terjadinya secara drastis, maka ini menjadi bahan kecurigaan. Akhirnya diruqyah ternyata benar terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti melihat ada orang yang perubahan kesehatannya drastis, kemungkinan besar dia terkena gangguan dan gangguannya kemungkinan gangguan sihir. Ya, kemudian penyakit yang diderita tidak terdeteksi, ya jelas ya kalau memang tidak terdeteksi oleh medis, kemungkinan besar ini penyakit non medis. Walaupun sekarang zaman sudah modern, alat-alat kesehatan sudah modern, tapi orang-orang yang melakukan budaya perdukunan pun sudah masih banyak juga gitu, tidak sedikit juga gitu. Ya, kemudian
penyakit yang diderita terlihat jelas. Seperti tadi ya, tiba-tiba ada perubahan pada fisiknya, biasanya seperti itu. Dan terjadi perubahan emosi drastis mengenai penyakit tersebut. Kadang-kadang kalau orang terkena sihir itu, asalnya dia baik, asalnya dia riang gitu ya, ceria, tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba jadi pemurung, tiba-tiba jadi pemarah, macam-macam lah gitu ya. Dan perubahannya drastis, tanpa ada penyebab apapun. Kemungkinan besar itu juga terkena gangguan sihir. Dan yang berikutnya, sakitnya terjadi hanya di tempat tertentu, tergantung pengaruh buahnya. Contohnya, mungkin kalau kita melihat yang namanya voodoo gitu ya. Saya sering melihat di film-film Amerika ya, voodoo. Jadi ada boneka ditusuk-tusuk dengan jarum. Contohnya ditusuk di bagian perutnya. Maka orang yang dituju oleh voodoo tersebut, orang yang dituju oleh sihir tersebut akan sakit di bagian perutnya. Ya. Dan yang berikutnya yang sering terjadi juga adalah sakit terjadi hanya di tempat sering memimpikan seseorang secara berulang-ulang. Ini biasanya terjadi kepada pasien-pasien yang terkena sihir mahabbah. Apa sihir mahabbah? Kita menyebutnya dengan pelet. Kalau orang dipelet, biasanya tiba-tiba nggak memikirkan orang tersebut pada saat kita sadar, tapi pada saat malam, ketika tidur, jadi sering memimpikan orang tersebut, dan berulang-ulang lagi. Nah, kemungkinan memang jin yang disuruh oleh si pengirim peletnya ini, si pengirim sihir mahabbahnya ini, mengganggu pikirannya supaya dia fokus kepada orang tersebut. Ya, dan juga sering memimpikan sesosok makhluk biasanya berwarna hitam. Ini memang masih jadi perdebatan ya, belum bisa dipastikan. Tapi kalau yang di atas, insya Allah itu ciri-ciri yang paling sering terlihat tidak terdiagnosa ketika kita menangani kasus-kasus akibat sihir. Insya Allah nanti ini dari modul ya. Kalau Bapak Ibu butuh, insya Allah ini dari modul. Yang berikutnya, kalau ciri akibat gangguan ain, gangguan jin, mohon maaf. Kalau ciri-ciri akibat gangguan jin, biasanya sakitnya berpindah-pindah. Karena jin tinggal di aliran darah. Ini sesuai dari hadis Bukhari ya. Inna syaitona kana lil insani majrad dam. Jadi setan itu tinggal di aliran darah, tinggal di dalam tubuh manusia itu di dalam aliran darah. Makanya sering sakitnya itu pindah-pindah, kadang-kadang di sini gitu ya. Sakitnya sering pindah. Dan sakitnya cenderung pada waktu-waktu tertentu seperti waktu sholat, bangun tidur, dan lain sebagainya ya, di mana pada waktu tersebut jin tidak suka. Apalagi yang sering terjadi waktu sholat ya. Ketika kita sedang sholat, sedang serius, khusyuk untuk berusaha sholat, tiba-tiba pusing, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba banyak yang terasa di bagian tubuhnya gitu. Itu kemungkinan besar ada gangguan jin di situ. Karena apa? Jin itu tujuannya untuk menjauhkan kita dari Allah, untuk menjauhkan kita dari keimanan, menjauhkan kita dari ketakwaan gitu. Makanya waktu sholatnya diganggu dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang memberikan rasa sakit, ya. Dan sakitnya bertambah parah saat melakukan aktivitas tertentu seperti sholat dan tilawah. Kalau kita lagi tilawah, kadang-kadang tiba-tiba lebih sakit gitu. Asalnya kepala kita nggak pusing, tapi begitu kita tilawah, tiba-tiba langsung pusing kan. Ya. Cepat merasa ngantuk atau bahkan sulit tidur. Jadi cepat merasa ngantuk bisa akibat gangguan jin, sulit tidur juga bisa akibat gangguan jin. Ya. Kemudian sering memimpikan suatu tempat, biasanya tempat di mana jin tersebut mulai masuk ke tubuh kita. Saya sering meruqyah, pada saat diruqyah kok reaksi ekstrim. Pada saat selesai reaksinya, saya tanya, mohon maaf Bu, tadi Ibu merasa di mana? Nggak tahu, saya merasa seperti di gunung. Oh, di gunung? Iya. Pernah ngeliat nggak Ibu gunungnya? Enggak. Ya kemungkinan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu berasal dari gunung itu. Ya. Sering memimpikan sosok makhluk biasanya berwarna putih, ini juga masih masih jadi perdebatan, tidak bisa kita pastikan sepenuhnya. Cuma yang berikutnya, sakitnya berlangsung dalam waktu lama dan sering kambuh. Kenapa ini terjadi? Karena jin itu sifatnya gaib, kita tidak bisa melihatnya, dan usia jin juga kan bisa sampai ribuan tahun. Jadi kalau memberi rasa sakit pun bisa berlangsung lama gitu. Ya. Yang berikutnya sama, sakitnya tidak terdeteksi oleh medis. Dan yang sering terjadi ini adalah sering lupa rakaat sholat. Karena tadi jin itu ingin menghalangi kita dari ketakwaan, jin itu ingin menghalangi kita dari ketawakalan, gitu, keimanan. Makanya pada saat kita sholat sering diganggu dengan lupa rakaat. Ya. Dan yang berikutnya sering mengantuk saat tilawah, minimal 30 ayat saja udah mulai ngantuk banget. Karena memang jin tidak suka aktivitas seperti itu. Ya. Ini ciri-ciri akibat gangguan jin. Yang berikutnya akan kita bahas ciri-ciri akibat gangguan ain.
sering sakit di area pundak, sering tiba-tiba pusing, terdapat cekungan hitam di area mata, ya, itu biasanya akibat gangguan ain. Ain itu apa tadi? Mungkin akibat rasa yang berlebihan yang tidak melibatkan Allah di dalamnya. Jadi ada pelempar-pelempar ain yang memang kita tidak sadari gitu. Makanya saya khawatir kepada para public figure ya. Public figure itu sangat rentan terkena penyakit ain. Karena apa? Karena terlalu banyak yang mengidolakan, terlalu banyak yang menyukai sehingga lupa memberikan hak Allah terhadap orang tersebut gitu. Wah ganteng banget, wah cantik banget. Orang yang dipuji tidak tahu kalau ada orang yang memuji berlebihan seperti itu gitu. Nah, ini terkena penyakit ain. Ya. Terus kulit terasa lebih panas dan berwarna agak kekuningan. Ya, jadi kalau kita mendengar, aduh saya tiba-tiba panas di badan saya gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang jin dibuat oleh api, terbuat dari api. Ya, beser ya. Tapi kalau ini bisa dihubungkan dengan medis, karena kalau orang yang terkena diabetes ini sangat mungkin terjadi. Gitu ya. Terus emosi tidak stabil, sering menangis tanpa keluar air mata. Biasanya terjadi pada anak kecil. Jadi kalau kita melihat anak kita menangis tiba-tiba, apalagi malam-malam ya tanpa keluar air mata, kemungkinan anak kita sudah terkena ain. Siapa yang melemparnya? Ya kita mungkin nggak tahu, tapi perlu kita lakukan ruqyah syar'inya. Nah, cara meruqyah seperti apa? Cara meruqyah itu sebetulnya simpel. Cukup berdoa kepada Allah. Bacaannya silahkan. Ayat-ayat di Al-Quran semuanya bisa dijadikan bacaan. Jadikan bacaan untuk meruqyah diri kita. Contohnya, hanya dengan membacakan 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh, itu sudah menjadi ruqyah. Yang penting apa? Yang penting ikhlasnya kepada Allahnya dimaksimalkan. Hanya dengan Al-Fatihah saja bisa. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya ayat ruqyah apa saja sih? Silahkan. Seluruh ayat di Al-Quran tidak ada yang jelek. Seluruhnya bisa digunakan untuk meruqyah. Oke. Itu ya. Ciri-ciri gangguan jin. Terus bagaimana tips simple agar terhindar dari gangguan jin? Ya kita melakukan ruqyah mandiri untuk membentengi diri kita. Sebelum tidur, kita ruqyah diri kita supaya jin tidak datang kepada tubuh kita. Bacaannya yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah pertama memperbanyak istighfar ketika akan tidur. Ya. Yang kedua membaca trikul ya, mu'awizatain. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, tiupkan ke tangan kita, usapkan ke seluruh tubuh kita. Ya, itu cara membentengi supaya kita tidak mudah terkena gangguan jin. Dan yang paling yang paling maksimal lagi adalah dengan melakukan ruqyah mandiri. Terus ruqyah mandiri dan muhasabah dan tazkiyah. Perbaiki diri kita, perbaiki hati kita supaya tidak ada penyakit hati, karena penyakit hati itulah yang menjadi pintu masuknya gangguan jin ke dalam tubuh kita. Oke. Dan yang kedua, setelah ruqyah mandiri seperti itu adalah senantiasa menjaga wudhu. Insya Allah kalau kita sering menjaga wudhu, jin itu akan sulit masuk ke dalam tubuh kita, akan sulit mengganggu kita. Kenapa? Karena air wudhu itu menjadi benteng, menjadi hijab bagi jin supaya masuk ke dalam tubuh kita. Air wudhu adalah air suci yang menempel di dalam tubuh kita, sementara jin atau setan terbuat dari api. Api tidak akan kuat melawan air. Ya, api akan padam oleh air, dan air wudhu yang bisa memadamkannya. Jadi senantiasa jaga wudhu ya setiap saat, walaupun tidak dalam kondisi salat, insya Allah. Modulnya insya Allah ada ya, modulnya ada PDF, insya Allah akan saya share. Ya, baik. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya, silakan di kolom chat lagi. Jadi sekali lagi, cara meruqyah itu simpel, tidak seribet yang kita lihat di televisi gitu ya. Karena kalau yang dilihat di televisi itu hanya untuk gangguan-gangguan yang sifatnya ekstrim, dan reaksi-reaksi yang terjadi itu memang kebutuhan untuk rating kalau yang kita lihat di televisi. Karena kenapa saya tahu? Karena memang saya pernah menjadi bagian dari televisi ya untuk tayangan ruqyah syar'inya. Walaupun tidak salah gitu, tidak salah mereka menyorot bagian yang terjadi reaksi ekstrim, hanya saja mungkin bagi orang-orang yang awam itu akan menangkapnya, oh ternyata di ruqyah itu terjadi kesurupan, padahal dari misalkan 100 orang yang dilakukan ruqyah massal, yang bereaksi mungkin tidak lebih dari 10 orang. Yang terkena gangguan jin parah itu tidak lebih dari 10 orang sebetulnya. Tapi karena kebutuhan untuk ratingnya disorot itu terus. Ya, hanya kembali ya, untuk ruqyah syar'i itu insya Allah sangat mudah dilakukan. Hanya perlu ikhlas. Nah itu yang suatu ikhlasnya. Kalau tekniknya gampang,
Kalau tekniknya cukup tadi, bacakan Al-Fatihah, niatkan untuk membuang gangguan jin yang ada di dalam tubuh kita, bisa. Bacakan ayat kursi, niatkan untuk membuang gangguan yang ada di dalam tubuh pasien kita, bisa. Bacakan trikul, niatkan untuk mendatangkan rezeki kepada diri kita, bisa. Karena ruqyah itu kan untuk segala hal. Tapi kita berdoanya ikhlas nggak? Kalau kita berdoanya tidak ikhlas, walaupun yang dibacakannya Al-Baqarah, ayat yang terpanjang, surat yang terpanjang yang ada di dalam Al-Quran, ya tetap aja nggak bakal bisa berhasil gitu, nggak bakal bisa mustajab. Yang memang diperlukan adalah ikhlasnya. Poinnya di situ, ya. Poinnya di situ. Makanya kita lakukan ruqyah ini seikhlas mungkin supaya kita terhindar dari gangguan jin. Dan lakukan ruqyahnya ruqyah mandiri, bukan ruqyah yang meminta kepada orang lain terus-terusan. Kalau kita melakukan meminta diruqyah terus-terusan oleh orang lain, nah tadi yang dikhawatirkan malah kita tergantung kepada orang tersebut. Boleh kalau misalkan kita punya gangguan yang dirasa ekstrim, minta bantuan kepada para peruqyah hanya untuk mengetahui gangguan saya itu apa sebenarnya. Gangguan jinkah, gangguan sihirkah, gangguan ainkah? Kalau misalkan gangguan sihir, oh berarti nanti saya akan bacakan ayat-ayat tentang sihir pada saat akan meruqyah. Oh ternyata gangguan jin, maka saya akan bacakan ayat-ayat yang mengancam jin itu supaya tidak mengganggu tubuh saya lagi. Oh ternyata terkena gangguan ain, maka ayat-ayat yang akan saya bacakan adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan ampunan Allah, dengan doa-doa kita kepada Allah gitu agar dibebaskan dari ain. Jadi cukup itu saja ya kalau kita minta bantuan ke para peruqyah. Jadi bukan berarti kita terus-terusan minta diruqyah. Saya pribadi kalau misalkan meruqyah orang lain, meruqyah pasien, itu tidak lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 3 kali, khawatir memang tadi ya, khawatirnya orang tersebut bergantung kepada saya. Inginnya diruqyah oleh saya terus. Sementara saya di sini adalah posisinya hanya sebagai teman saja, teman membawa dia kepada kesembuhan. Kalau Allah berikan jalan, ya alhamdulillah. Kalaupun belum, ya sudah, itu haknya Allah. Oke, itu Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah sudah tidak ada yang bertanya lagi melalui kolom chat. Kalau ada yang mau bertanya tentang ruqyah syar'iyyah, silakan ditanyakan di grup, karena insya Allah kita akan bahas semaksimal mungkin. Pertemuan-pertemuan seperti ini hanya stimulus, tapi karena akan ada bimbingan seumur hidup ya insya Allah gitu ya. Kita kalau ada pertanyaan tentang Tibun Nabawi, apapun itu termasuk ruqyah ini, di grup silakan bertanya, silakan kita berdiskusi. Karena siapa tahu kalau ada pertanyaan di grup, yang membahas bukan cuma saya. Insya Allah mungkin ada yang lain yang pemahamannya lebih luas, yang keilmuannya lebih tinggi, karena yang ada di grup itu mungkin saja memang orang-orang yang sudah berilmu. Hanya saja mereka mentakzimkan diri, ya menghargai ilmu gitu, sehingga mereka mau terus bermajelis dalam satu majelis ilmu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi besok untuk materi lanjutan tentang ruqyah syar'iyyah, dan setelahnya kita akan membahas tentang herbal. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran di dalam kita melaksanakan aktivitas kita, sehingga besok dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, jika memang ada manfaatnya, itu yakin datangnya dari Allah. Tapi kalau memang ada salahnya, itu yakin akibat kesalahannya sendiri. Ya, akhirul kalam, mari kita sama-sama tutup halaqah ini. Mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Amin.